Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Guru Ayu. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari muatan SBDP tentang ragam hias pada kain batik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung masuk ke materinya ya anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak melihat kain batik? Motif hias. Nah, pada kain batik, anak-anak akan menemukan motif hias. Dan motif hias itu termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gabungan dari beberapa motif. Dan motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak-corak tersebut bila digabungkan akan membentuk motif hias yang indah. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Di sini ada dua gambar motif batik. Yang pertama itu yang di sebelah kiri ada batik tulis lasem, dan yang kedua di sebelah kanan ada batik kaung. Nah, untuk yang pertama, batik tulis lasem. Batik tulis lasem ini memiliki ciri khas motif yaitu berbentuk tumbuhan dan bunga. Sementara untuk batik kaung yang ada di sebelah kanan menggunakan bentuk geometris. Bagaimana anak-anak? Indah bukan kain batiknya? Nah, kita lanjut lagi ya. Dalam membuat motif hias, nah anak-anak menggunakan pola ragam hias. Ya seperti yang Ibu Guru bilang tadi, kita bisa menggunakan motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan agar motif-motif itu menjadi lebih indah, anak-anak boleh menambahkan kombinasi warna. Oh ya, di sini Ibu Guru ada contoh dari pola ragam hias sederhana. Nah, yang di atas itu adalah pola dari ragam hias sederhana. Anak-anak bisa lihat itu contohnya. Dan gambar selanjutnya yang kedua itu ada pola ragam hias bunga. Jadi hiasannya berbentuk bunga. Di situ ada berbagai macam bentuk garis ya anak-anak. Ada garis melengkung, ada garis gelombang, ada garis horizontal, dan ada garis zigzag. Bentuk motif hias pada karya seni dapat berupa kain, guci, piring, lemari, rumah adat, dan lain-lain. Jadi anak-anak dapat menemukan motif hias pada karya-karya seni yang Ibu sebutkan tadi. Nah, jenis motif hias itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama ada geometris dan yang kedua ada non-geometris. Kita bahas yang pertama dulu ya anak-anak, yang geometris. Nah, jenis motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik. Nah, anak-anak di sini bisa lihat itu adalah contoh batik kaung yang berasal dari Yogyakarta dengan unsur garis melengkung dan bentuknya beraturan. Sangat indah kan anak-anak? Nah, selanjutnya yang kedua itu ada non-geometris. Nah, jenis motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Anak-anak bisa lihat di situ contohnya ada batik buketan yang berasal dari Pekalongan.
Batik buketan ini memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut memiliki makna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam sekitar. Seperti yang Ibu Guru jelaskan di awal tadi, motif hias itu termasuk dalam gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur ada garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan, seperti daun contohnya, dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan gambar dekoratif. Contohnya adalah gambar dekoratif yang ada di slide. Anak-anak bisa lihat di situ, gambar tersebut mengandung banyak garis, banyak bentuk garis ya anak-anak, dan ada banyak bidang di dalamnya. Oh iya anak-anak, untuk memperindah tampilan dari gambar dekoratif, anak-anak juga dapat menambahkan warna-warna yang menarik. Jadi setelah anak-anak membuat pola ragam hias atau pola hias, anak-anak bisa menambahkan berbagai macam warna sehingga dapat menciptakan suatu karya yang menarik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang belum anak-anak mengerti, anak-anak boleh langsung bertanya ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet. Anak-anak juga tidak perlu sungkan untuk bertanya ataupun berdiskusi dengan orang tua kalian ataupun keluarga yang ada di rumah. Oke anak-anak, Bu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak, tetap selalu semangat untuk belajar. Salam sehat, salam DigiTM.